Mediasi antara korban longsor perumahan Mandalika di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Oktober 2024 lalu belum terjadi titik temu. Buntutnya, salah seorang warga RW 17 Kelurahan Lewi Gajah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balai Bandung. Hal itu mengemuka usai dilakukannya pertemuan antara Komisi 1 DPRD Kota Cimahi dengan aparat pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan pada Senin 13 Januari 2025. Di Kecamatan Cimahi Selatan dalam rangka yang pertama bersilaturahmi, yang kedua ada permasalahan menindaklanjuti permasalahan bencana longsor yang terjadi di RW 17 ya. RW 17 di mana bahwa kami DPRD pernah beraudensi dengan mereka antara korban dan PT Mandalika pihak pengembang untuk berkompromi untuk membantu korban longsor yang memang tidak kita kehendaki bersama. Nah, pada saat ini karena ada juga materi gugatan dari korban sehingga kami harus tahu Pak Camat yang kami minta untuk memediasi apakah ada melakukan kesalahan atau tidak. Nah, ini ternyata bukan itu materi gugatan mereka ini. Mereka ini menggugat tentang barang-barang yang rusak. Bagaimana minta kepastian hukum untuk penggantiannya. Itu sementara. Kalau kami berdiri di tengah, kami tidak ikut dengan dalam ranah pengadilan itu. Ranah hukum tidak kami ikuti. Kami hanya di tengah untuk dalam fungsi kami sebagai pengawas bahwa kami meminta ke Pak Camat ini untuk memediasi dan kami berfungsi untuk pengawasannya. Sudah sejauh mana mediasi ini antara korban dan owner, ternyata semua baik-baik saja dan akan ada persidangan untuk besok Pak Camat ya. Besok ada persidangan kedua, kita lihat materi gugatannya juga karena sampai sekarang kita belum tahu juga apa materi gugatan yang pasti yang dilakukan oleh salah satu korban dari longsornya perumahan Mandalika. Tebing ini tidak apa-apa. Nyaman yang ya. jadi longsor kan bukan Yang atas, tembok atas. Yang atas. Sebetulnya dari pihak Mandalika sendiri sudah ada kesepakatan dengan pihak korban itu sebetulnya, hanya menunggunya waktu mungkin lama dan sekarang sudah beracara di pengadilan dalam kaitan sidang perdata sekarang ini. Jadi sidang perdata itu karena ada kerugian dari salah satu pihak sehingga kerugian ini dimasukkan menjadi materi gugatan perdata di pengadilan. Berapa orang yang menggugat, berapa orang? Kalau kita lihat Pak Aep saja atas nama Pak Aep itu satu orang. Di sana juga detail ada kerugian barangnya apa saja yang minta diganti dan mudah-mudahan di pengadilan bisa dimediasi dengan lancar dan mudah-mudahan masyarakat yang dirugikan ini tergantikan semuanya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan ini kelihatannya PT Mandalika juga mau mengganti semua itu. Hanya mungkin tinggal waktu ya. Hanya ini akan lebih baik dikala ada putusan nanti dari pengadilan dalam putusan perdatanya, mudah-mudahan seperti itu. Kalau yang lain udah beres Pak, selain yang menggugat itu? Yang lain kita belum ini. Kalau kemarin dalam melaporkan berbagai fasilitas bantuan sudah ada, dikontrakan gitu kan selama rumahnya diperbaiki. Terus yang parah yang 2 rumah belum kita lihat ya, kemarin sudah diperbaiki katanya. Hanya hasilnya seperti apa nanti kita lihat ya. seperti yang terlihat oleh bapak-bapak sekalian. Jadi memang mereka sudah ada sebetulnya langkah-langkah perbaikan. Ini fondasi mereka sudah diratakan gitu ya. Bekas longsoran juga sudah diangkat semua rumah-rumah. Namun untuk dari safety-nya penghuni di sini masih belum berani untuk penghuni tinggal di sini. Karena gimana? Masih khawatir. Ketakutan ya. Nah, tindakan Bapak dengan adanya pekerjaan itu Pak masih tetap berlanjut gimana Pak? Nah, saya kan posisinya di lingkungan ya, di RW.
Sementara kasus ini kan sudah masuk di ranahnya Dewan, dimediasi oleh Dewan. Semua yang terlibat yang dalam kasus ini juga sudah dipanggil di sana. Kami menunggu hasil dari mediasi itu seperti apa. Nah, selama dari anggota Dewan tidak ada teguran, tidak ada apa-apa, sementara saya juga kan nggak bisa apa-apa. Karena yang punya kewenangan otoritasnya sudah ada di Dewan, gitu kan? Karena sudah dimediasi, bahkan sampai ke Pak Camat, diturunkan ke Pak Camat. Mediasi dengan Pak Camat saya juga pernah ikut. Penanganan yang jelas, si penghuni itu sampai saat ini masih disewakan rumah di DF oleh pihak Mandalika. Berapa orang Pak yang disewakan? Yang disewakan total itu 42 orang kalau tidak 42 salah. orang. 42 orang. 42 Jiwa ya, orang. 42 jiwa ya. 42 jiwa ya. Kalau Berapa kakak? kakaknya 17 kalau tidak. 17. Berarti Kan 17 unit. Ya. Ini sesuai dengan ini unitnya semuanya ada 22 yang sudah ditinggali 17. Nah, terus yang diinginkan warga itu sendiri Pak? Sekorban ini dengan Dewan itu apa Pak sebenarnya? Sebetulnya kemarin kan diminta penyelesaian secara kekeluargaan. Satu itu, kedua ada jaminan dari pihak yang berwenang, PUPR, BPBD gitu ya, atau BNPB, kalau mereka sudah melakukan perbaikan, apakah perbaikannya itu sudah memenuhi standar safety tidak, gitu kan? Nah kalau sudah ada referensi itu, mereka berani kembali ke sini, gitu. Jadi menunggu Sampai sekarang informasi ya. apa safety atau tidak belum Iya, sekarang? belum ada. Belum ada. Sampai sekarang rekomendasi dari BNPB, dari PUPR, dari BPPD atau yang terkait BMKB gitu, itu belum ada. Sehingga penghuni di sini ya tidak berani dia tinggal di sini. Jadi penghuni masih pada khawatir ya. Iya, pada khawatir karena sudah kejadian itu trauma lah mereka.